Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih berjuang untuk sukses menjadi ASN? Kali ini saya akan membagikan sedikit bocoran soal-soal tes P3K materi manajerial. Di sini ada 50 soal. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman nantinya dalam tes P3K. Oke teman-teman, mari kita simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Jawabannya adalah B. Otoriter. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menepati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Motivating, D. Actuating, E. Organizing. Jawabannya adalah E. Organizing. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, informal, dan teknis. Jawabannya adalah B. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Dapat menjalani hubungan baik antar rekan guru, struktur satuan pendidikan dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Controlling. Jawabannya adalah C. Organizing. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jawabannya adalah E. Interpersonal. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi, B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja, C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya dan RPP pertemuan berikutnya, D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan satu sekolah, E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari mata pelajaran yang sama. Jawabannya adalah A. Membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi. Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau mengajar dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk mengajar dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain mengajar dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk mengajar dengan baik. Jawabannya adalah D. Menstimulasi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mau mengajar dengan baik. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D.
D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah E. Penting tapi yang utama adalah target. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain.
Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda satu sekolah? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawabannya adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang, jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan di sekolah. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Karena adanya red budget policy, reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawabannya adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Dengan kesibukan yang tinggi, seorang ASN berusaha mengerjakan tugas yang diberikan pada hari Sabtu karena ingin menyelesaikan tugas tepat waktu. Perilaku ini menunjukkan bahwa ASN tersebut menerapkan perilaku orientasi pada hasil, yaitu A. Mencoba metode alternatif untuk meningkatkan kinerja. B. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi. C. Menetapkan target kerja yang menantang. D. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Jawabannya adalah D. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja.
Contoh dari perilaku bersedia menerima masukan dan mengikuti contoh bekerja yang lebih efektif adalah A. Mengikuti arahan pimpinan terkait cara kerja. B. Menerima saran dan kritikan dari stakeholder. C. Melakukan benchmarking terhadap proses kerja di unit kerja lain untuk diterapkan di tempat kerja. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. ASN harus dapat menyelesaikan tugas dengan teliti dan tanpa kesalahan yang berarti. Untuk seyogyanya, pegawai ASN harus bekerja berdasarkan A. Bimbingan, B. Perencanaan, C. SOP, D. Kesepakatan. Jawabannya adalah C. SOP. Sikap yang menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah sebagai berikut kecuali A. Tidak diskriminatif, B. Tidak memihak, C. Mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat, D. Tidak terpengaruh kepentingan pribadi kelompok golongan partai politik. Jawabannya adalah C. Mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Atasan Anda menugaskan Anda sebagai anggota gugus tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan Anda. Padahal Anda dan kepala sekolah tahu bahwa tugas tersebut di luar tupoksi Anda. Maka sikap Anda A. Menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, penuh tanggung jawab dan selalu gembira dalam menjalankan tugas. B. Tidak melakukan tugas yang bukan tupoksi Anda. C. Melaksanakan tugas dengan bersungut-sungut dan kecewa kepada kepala sekolah atas tugas yang diberikan. D. Melakukan tugas tersebut dengan seenaknya karena itu bukan tugas utama Anda. Jawabannya adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, penuh tanggung jawab dan selalu bergembira dalam menjalani tugas. Membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya adalah dengan memberikan A. Alat hiburan, B. Pinjaman uang, C. Umpan balik, D. Dukungan asisten. Jawabannya adalah C. Umpan balik. Dalam kondisi frustasi akan banyaknya beban kerja dan tekanan, saya cenderung A. Menyesali kondisi saya saat ini, B. Senang menyalahkan orang lain, C. Malas bekerja dan akan melakukan hal lain yang membuat bahagia, D. Membuat berbicara dengan teman untuk mencari solusi, E. Mudah tersinggung. Jawabannya adalah D. Berbicara dengan teman untuk mencari solusi. Saya dipindahkan bekerja ke tugas tambahan baru yang tidak pernah saya senangi sebelumnya. Saya akan A. Meminta teman untuk menemani saya di bagian tersebut, B. Mengundurkan diri dari jabatan, C. Meminta kebijakan atasan untuk memindahkan saya kembali, D. Bekerja dengan malas-malasan, E. Mencoba menyenangi dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jawabannya adalah E. Mencoba menyenangi dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pemerintah menetapkan PSBB sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. Salah satu implementasi PSBB di lingkungan terkecil adalah pembentukan posko pengawasan tingkat RT. Sebagai warga masyarakat, melihat program ini, Anda akan A. Membantu program ini dengan menjaga diri Anda untuk tetap di rumah, B. Mengajukan diri untuk berperan serta menjaga posko sebagai upaya aktif melindungi warga, C. Mengusulkan warga lain yang berkompetensi untuk berperan aktif menjaga posko, D. Ikut menjaga posko apabila dibutuhkan meskipun Anda kurang menyukainya, E.
Mengikuti semua keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua RT sebagai perwakilan pemerintah di tingkat terkecil. Jawabannya adalah E. Mengikuti semua keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua RT sebagai perwakilan pemerintah di tingkat terkecil. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai guru, modal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik dalam melakukan pelayanan adalah A. Profesionalisme, B. Komunikasi, C. Integritas, D. Kerjasama, E. Jejaring kerja. Jawabannya adalah A. Profesionalisme. Anda diangkat sebagai kepala sekolah dalam usia yang sangat muda, sehingga dianggap kurang mampu oleh beberapa guru yang tidak menyukai Anda. Tindakan Anda A. Menunjukkan kepada guru yang tidak menyukai Anda mampu memimpin sekolah dengan baik. B. Menegur dengan mengingatkan beberapa guru supaya tidak menganggap Anda tidak mampu dalam memimpin sekolah ini. C. Memberikan tekanan terhadap beberapa guru yang tidak menyukai saya karena bisa mempengaruhi guru yang lain. D. Memanggil beberapa guru tersebut dan meminta alasan kenapa mereka tidak menyukai Anda sebagai kepala sekolah. E. Memanggil dan mengumpulkan para guru untuk selalu menjaga kekompakan agar sekolah semakin maju dan berkembang. Jawabannya adalah D. Memanggil beberapa guru tersebut dan meminta alasan kenapa mereka tidak menyukai Anda sebagai kepala sekolah. Jika Anda diminta melakukan tugas dinas keluar kantor, sementara Anda masih ada tugas di kantor, sikap Anda A. Membawa tugas tersebut dalam perjalanan dinas. B. Memerintahkan pegawai lain untuk merampungkan tugas Anda. C. Anda masih ingin menyelesaikan pekerjaan yang saat ini belum diselesaikan. D. Berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk pekerjaan nantinya. E. Segera berangkat melakukan tugas dinas karena dapat membantu mengurangi tekanan. Jawabannya adalah A. Membawa tugas tersebut dalam perjalanan dinas. Dalam acara rapat di sekolah, Anda datang terlambat dan diskusi sedang berlangsung dengan sangat ramai, padahal sebenarnya Anda ingin menyumbang ide. Anda akan A. Menanyakan apakah Anda boleh berbicara. B. Segera berbicara mengungkapkan ide. C. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. D. Meminta waktu untuk berbicara. E. Menunggu kesempatan berbicara. Jawabannya adalah C. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Jika kepala sekolah memberikan tugas di luar kemampuan Anda, maka Anda A. Tetap menyelesaikan tugas tersebut karena merupakan tanggung jawab Anda. B. Meminta bantuan teman lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. C. Melakukan protes pada kepala sekolah karena memberikan tugas tanpa mempertimbangkan kemampuan Anda. D. Tetap menyelesaikan tugas tersebut walaupun dengan berat hati. E. Mengusulkan kepada kepala sekolah supaya guru lain saja yang mengerjakan tugas tersebut. Jawabannya adalah A. Tetap menyelesaikan tugas tersebut karena merupakan tanggung jawab Anda. Ketika Anda menjalankan tugas sebagai tim pembuat soal penilaian akhir semester, Anda mendapat teguran atas kesalahan yang seharusnya bukan hanya Anda yang melakukannya. Reaksi Anda terhadap teguran dari kepala sekolah adalah A. Membantah dengan tegas agar kepala sekolah tidak lagi semena-mena. B. Pasrah dan diam saja, takut memperkeruh masalah. C. Menerima teguran tersebut sebagai masukan ke depan agar lebih baik dan mengadukan guru yang lain yang juga bersalah. D. Membantah dan mengadukan guru lain yang juga bersalah agar mereka juga dapat belajar dari kejadian ini.
Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pembelajaran berharga tanpa perlu mengadukan guru lain yang juga terlibat. Jawabannya adalah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pelajaran yang berharga tanpa perlu mengadukan guru lain yang juga terlibat. Jika ada salah satu rekan kerja yang memanipulasi laporan keuangan sekolah, maka Anda A. Mengingatkan dan menegurnya agar tidak melakukan manipulasi. B. Mengingatkan dan melaporkan pada atasan. C. Hal tersebut sudah biasa terjadi. D. Tidak ingin terlibat dalam kegiatan manipulasi. Ikut serta karena menguntungkan. Jawabannya adalah A. Mengingatkan dan menegurnya agar tidak melakukan manipulasi. Dalam melaksanakan sebuah tugas dari pimpinan, Anda biasanya A. Mencari bantuan agar tidak mengambil bantuan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan. C. Menunggu apapun keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan. Jawabannya adalah D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawabannya adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawabannya adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat kerja Anda untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kecepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Jawabannya adalah C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. Saya melakukan negosiasi apabila mendapat target yang saya rasa terlalu tinggi. Jawabannya adalah C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja.
Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja, B. Menyukai target yang menantang, C. Rasional dalam menetapkan target, D. Semangat dalam menjalankan tugas, E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Jawabannya yang tertinggi adalah B. Menyukai target yang menantang. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Jawabannya adalah A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya akan tahu batas kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Jawabannya adalah E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Ketika menghadapi kegagalan, saya A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Jawabannya adalah B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Jawabannya adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. Anda akan berangkat mengikuti seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel, kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai ke tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Jawabannya adalah C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas.
Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur. Jawabannya adalah B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jawabannya adalah ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jawabannya adalah A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan kondisi yang ada karena memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawabannya adalah B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman yang lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera kembali bertugas. Jawabannya adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Menjadi tentor agar prestasi saya menjadi naik. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jawabannya adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Dion adalah ketua kelompok pencinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih menjadi ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pencinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion
sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawabannya adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Nah, itu dia teman-teman, soal-soal yang sekiranya bisa membantu teman-teman sebagai gambaran nantinya saat teman-teman menjalani tes P3K di tahun 2023 ini. Jangan lupa sekali lagi untuk membagikan video ini dan subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.